STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ala ilmina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, kembali Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk membaca salah satu kitab yang mulia yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab yang berisikan tentang masalah-masalah yang penting di dalam agama ini, yang kita tidak boleh jahil ataupun bodoh tentang masalah hal tersebut. Masalah yang beliau bahas adalah masalah pertanyaan malaikat kepada kita yang akan ditanyakan. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Dan seorang tidak mungkin dia jahil ataupun bodoh tentang masalah ini. Pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas pembagian tentang syirik besar dan syirik kecil. Dan kita telah membahas bersama, dan tidak ada salahnya kita sedikit mengulang, ya, karena dengan mengulang itu lebih mengokohkan apa yang telah kita ketahui, dan itu adalah bentuk dari hidupnya ilmu tersebut. Karena kata para ulama, hayatul ilmu muraja'atun, hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang. Jangan kita merasa saya sudah paham tauhid, saya udah tahu nih, tak perlu lagi diulang. Dan masalah keyakinan ini harus selalu diulang-ulang. Ketentuan syirik besar yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, yang mensyarah kitab ini adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Syirik besar, kata Syekh, wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadhamminan li khurujil insan an dinihi. Yaitu seluruh kesyirikan yang ditetapkan oleh syariat yang mengandung di dalamnya keluar seseorang dari Islam, keluar seseorang dari agamanya. Ini ketentuan syirik besar. Kemudian syirik kecil, yaitu wa huwa kullu amali qawli aw fi'li atlaqahu alaihi asyar wasafa asyirka walakinnahu la yukhriju 'anil millah. Yaitu seluruh amalan, baik itu ucapan atau perbuatan yang ditetapkan oleh syariat yang disifati itu adalah syirik, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian kata Syekh, wa 'alal insan al-hadr minasyirki akbaruhu wa asgharuhu. Tetapi wajib bagi seorang manusia dia berhati-hati, ya, dari kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi jangan dia menganggap ini kan cuma dosa kecil, ya enggak apa-apa. Maka seseorang itu harus berhati-hati. Jangan dia beranggapan ini cuma dosa atau syirik kecil. Kemudian kata Syekh, fa idza qila laka mal usulus tsalatsah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Yaitu apa usul tsalatsah yang wajib bagi manusia mengetahuinya. Yang pertama sekali adalah ma'rifatul 'abdi rabbahu. Yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya. Wa dinahu, dan agamanya. Wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, dia harus mengenal Rabbnya. Apa hak seorang hamba kepada Rabbnya? Dan hak seorang hamba kepada Rabbnya yaitu dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Sebagaimana di dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Kemudian wadinahu, tentang agamanya. Dan kadar seseorang itu mengetahui agamanya, dia harus tahu hal tersebut yang bisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang wajib. Seperti masalah sedikit banyak dia harus tahu bagaimana tata cara sholat, tata cara wudu, bagaimana bermuamalah, fikih muamalah dia harus tahu.
Mungkin tidak secara terperinci, tetapi dia sedikit banyak dia harus tahu. Jangan sampai perkara-perkara yang dasar itu dia tidak tahu. Nah, apalagi perkara tauhid. Dan sepakat para ulama, tidak ada yang mengatakan bahwasanya tidak mengapa seseorang jahil dalam masalah tauhid, tidak ada. Adapun masalah misalnya seperti fikih warisan, bagi waris mewaris, kalau dia tidak tahu ya secara terperinci maka tidak mengapa. Tetapi selayaknya apabila dia mengetahuinya maka itu lebih aula. Kemudian dia mengenal Rabbnya, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau meninggalkan perkara yang besar. Beliau meninggalkan hadis-hadisnya. Meninggalkan ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya yang kita harus mencontoh beliau. Jangan sampai yang kita dengar dari orang Nabi itu tidak punya jenggot. Itu bukan Nabi itu. Baik itu fisik, baik itu bagaimana tingkah laku beliau, kita harus kenal. Jangan sampai kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangkaan yang tidak benar. Nah, di dalam hadis-hadis banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang apa yang kita harus lakukan. Bagaimana bentuk fisiknya beliau. Ada yang itu hanya sekedar ada yang ada yang perlakuan beliau itu hanya sekedar ada, kebiasaan. Ada juga yang apa? Ada juga yang itu adalah syariat. Jadi harus seseorang membedakan. Jangan sampai dia mengatakan Nabi lari dengan Aisyah itu adalah sunnah. Itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaannya beliau. Ayo kita melakukan sunnah. Jangan dia menyangka seluruh perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebuah ibadah. Enggak. Ada yang hal-hal tersebut itu hanya sekedar ada kebiasaan. Nah, butuhnya kita belajar di sini. Tetapi masalah jenggot, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berjenggot dan beliau memerintahkan untuk seorang itu untuk meninggalkan jenggotnya. Sudah ada fi'linya, sudah ada qaulinya. Dan seseorang tidak bisa dia membantah tentang masalah ini. Apalagi sudah ada ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh di sini, bagaimana seseorang mengenal Rabbnya? Ma'rifatullah takunu bi asbab. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sebab-sebab. Minha an-nadhru wa tafakkur fi makhluqatihi, yaitu dia melihat dan bertafakkur, mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifati wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi. Yaitu hal tersebut dapat membawa dia untuk mengenal Rabb-Nya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melihat gunung, melihat matahari, melihat bulan, seorang yang memiliki ilmu dia tidak hanya sekedar melihat, oh itu sangat indah, bulan itu sangat indah pada malam hari. Apalagi kita hari-hari ini kita hujan misalnya, dia tatkala dia merasakan turunnya hujan, dia tahu siapa yang menurunkan hujan. Bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dia seseorang hamba mengenal Rabb-Nya. Dia melihat ikan-ikan yang begitu banyak sekali jenisnya. Siapa yang menciptakan ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanannya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu sangat berbeda. Dan orang yang berilmu itu sangat berbeda dengan orang yang tidak mengetahuinya. Kita berikan contoh saja. Orang yang mengetahui ilmu, dia bisa mengumpulkan pahala yang lebih banyak. Loh, kok bisa?
Misalnya dia sholat, masuk ke masjid, dia berwudu, dia masuk ke masjid, dia langsung mengumpulkan beberapa niat. Yang pertama sekali, sholat setelah wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian antara azan dan iqamah, dia bisa mengumpulkan 3 niat. Loh kok bisa? Bisa memang. Selama amalan itu sama-sama hukumnya apa? Sunnah. Sama-sama hukumnya sama. Dan tata caranya itu sama. Berbeda. Tetapi orang yang tidak mengetahui ilmunya, tidak tahu ada salat tahiyatul masjid atau salat setelah wudu, dia hanya salat mungkin antara azan dan iqamah. Hanya sekedar itu. Mengumpulkan apalagi di puasa misalnya, dia berpuasa hari ini, hari Senin tadi. Hari Senin dia mengumpulkan niat puasa Senin Kamis dan juga puasa anjuran banyak mengapukan amal soleh dan berpuasa di 10 Dzulhijjah. Beda. Yang membedakannya apa? Niat. Yang membedakan hal tersebut adalah niat. Kapan itu bisa dilakukan? Tatkala dia mengetahui hukum tersebut. Nah, kita yang sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal agama yang benar, mengenal manhaj yang benar, harusnya kita lebih bersemangat untuk mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian, wa min asbabi ma'rifatil 'abdi rabbahu, dari sebab di antara sebab seorang hamba mengenal Rabbnya, an-nadhru fi ayatihi asy-syar'iyyah, yaitu dia melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam syariat. Ayatul syar'iyyah, kita sudah membahas tentang ayatul syar'iyyah wa ayatul kauniyah. Yaitu ayatul syar'iyyah, seluruh apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yaitu wahyu. Al-wahyu alladhi ja'at bihi ar-rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu dia mentadabburi ayat demi ayat. Fayanzuru fi hadhil ayat wa ma fiha minal masalih al-'azimah allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirah illa biha. Yaitu dia melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Dia mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Yang di situ banyak sekali maslahat-maslahat yang sangat besar. Yang maslahat tersebut dia bisa berjalan terhadap kehidupannya. Dan agama kita ini adalah agama yang sangat mulia. Agama yang mengajak seseorang itu untuk apa? Ketentraman. Seluruhnya itu adalah maslahat. Jangan kita menganggap seperti kita berikan contoh, agama Islam ini sangat memberikan perhatian kepada kaum wanita. Seperti halnya dia tidak boleh safar kecuali harus bersama mahramnya. Orang-orang liberal, orang-orang yang tidak paham agama, dia akan menganggap agama ini aturan yang sangat berat, aturan yang sangat saklek. Apalagi di zaman sekarang itu sudah orang itu dia cuma naik pesawat kok, aman kok, sampai bandara langsung dijemput kok, insya Allah bakalan aman. Nah, ini adalah orang yang tidak paham agama. Dan seluruh syariat itu ada maslahat yang ada di dalamnya. Terkandung maslahat di dalamnya. Kita tahu ataupun kita tidak tahu. Nah, seorang yang beriman, dia akan yakin bahwasanya perintah ini pasti ada maslahatnya. Maka tidak ada nanti pelecehan seksual di dalam angkutan umum. Kita tidak di angkutan umum di mana saja, di khalayak ramai. Itu buah dari apa? Seorang wanita tidak ditemani oleh mahramnya. Tetapi kalau seorang wanita ditemani oleh mahramnya, tentu dia ada yang bisa menjaganya. Dan masih banyak maslahat. Dan asal agama kita ini menganjurkan untuk kita apa? Maslahat. Seluruhnya itu maslahat. Seluruhnya maslahat. Baik kita ketahui ataupun kita tidak
ketahui. Nah, seperti orang bertanya, sebagian orang bertanya, kenapa memakan daging unta itu dapat membatalkan wudu? Kenapa? Kan halal. Kan itu halal. Kan memang ada larangan untuk nggak boleh. Memang haram makan daging unta. Nah, seorang yang mengetahui ilmu, dia tahu ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti memang batal. Karena saya di sini dituntut untuk yakin. Ini di sini adalah ta'abbudi, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang harus tunduk dengan dalil. Sangat banyak sekali. Dan di antara akidah Ahlus Sunnah juga tidak boleh memberontak kepada apa? Pemimpin yang sah. Tidak boleh menjelek-jelekkan mereka. Apalagi menjelek-jelekkan mereka itu apa? Di mimbar-mimbar khutbah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah banyak sekali ayat, ya, ada ayat dan banyak sekali hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita menyikapi seorang pemimpin yang zalim. Bukan meneriaki mereka di mimbar-mimbar. Ini bukan tidak ada tuntunannya. Sebagian orang menganggap orang yang seperti ini adalah orang yang berani. Orang yang berani. Kita bukan berani atau tidak. Kita berani melawan syariat, berani melawan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak. Makanya seluruh syariat ini menganjurkan untuk apa? Ketentraman, keindahan. Agama Islam ini sangat indah. Sebagian orang menganggap Salafi ini adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang sangat jumud. Karena apa? Mereka itu suka mengkafir-kafirkan. Sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah. Padahal kita tidak pernah mentain fulan ini, orang yang melakukan ini langsung kafir, kamu kafir. Enggak. Malah kita mengajak orang untuk tidak melakukan demo, tidak mencaci maki pemerintahnya. Dan orang-orang yang mencaci pemerintahnya dianggap ini apa? Ini adalah penyatu umat, pemersatu umat. Dan orang yang mendakwahkan kesyirikan, mendakwahkan tauhid dianggap pemecah belah umat. Maka benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat ilmu itu serta merta, tetapi diwafatkannya para ulama. Itu tanda diangkatnya ilmu. Diwafatkannya para ulama. Kemudian muncul orang-orang yang tidak memiliki ilmu, diangkat menjadi ulama. Maka mereka berfatwa, mereka sesat dan menyesatkan. Dikaburkan. Dan banyak sekali kita melihat di zaman sekarang orang, karena dakwah sunnah itu mulai dikenal sama orang lain, mulai disukai sama orang lain, banyak sekali yang orang para ahlul bid'ah yang menyusup di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kita melihat sekarang. Mereka mengaku dirinya itu di atas sunnah. Amalannya sunnah. Tetapi tatkala kita mengajak mereka untuk taat kepada pemimpin yang sah, nah di situ mereka mulai ragu. Padahal hadis tersebut terdapat di Sahih Muslim mungkin, Sahih Bukhari. Itu adalah tafsir dari para ulama. Kita bawa ini tafsirnya Ibnu Katsir. Yang dimaksudkan al-umara di sini adalah siapa? Al-ulama wal umara. Ulil amri di sini. Ulil amri yang diinginkan di sini adalah para ulama dan umara. Oh, ini umara di sini yang berhukum dengan hukum Islam. Adapun yang tidak berhukum dengan hukum Islam maka begini-begini katanya. Dia meninggalkan ayat yang muhkam, kemudian dia mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Seperti orang-orang yang menolak tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalil tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalilnya muhkam. Ini muhkam apa? Jelas. Jelas kan? Sangat jelas. Ar-Rahman siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang disifati dengan Ar-Rahman. Tidak boleh di antara makhluk, tidak boleh seseorang dinamai Ar-Rahman kecuali Abdurrahman.
hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, muhkam. Dia cari ayat-ayat yang mutasyabih untuk membenarkan ucapannya, membenarkan keyakinannya. Dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Dalilnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalil yang mutasyabih. Dia tarik untuk membenarkan keyakinannya. Apalagi orang yang mengatakan Allah mawjud bila makan. Allah ada tetapi tidak ada tempat. Kalau kita tanya dalilnya, mana dalilnya? Dalilnya hanya sekedar akal. Kemudian dia menuduh orang yang mengatakan Allah beristiwa di atas arasy. Ini akidah yang baru, harus diperangi dan tidak boleh lagi kajian di masjid-masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Karena berat, memang di jalan kebaikan ini memang berat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sibukkan diri kita dengan ilmu dan berpegang teguh di atas manhajus salaf. Ini banyak, karena zaman sekarang banyak yang saya juga mengikuti sunnah, juga begitu sunnah. Juga terkadang mungkin dia mendakwahkan tauhid. Tetapi tatkala kita mengatakan ini hadis tentang taat kepada pemimpin, banyak sekali. Oh, itu maksudnya tidak begini. Rupanya dia adalah seorang bughah, seorang pemberontak. Memang kita lihat seakan-akan ini adalah orang yang lembut, hikmah sekali. Pembahasannya itu masalah fikih, masalah tazkiyatun nufus, hanya sekedar itu. Tidak pernah menyinggung orang lain. Dan kita membantah ini adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Membantah sebuah kesesatan. Membantah sebuah keyakinan seseorang. Yang itu melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini derajat yang paling tinggi. Yang pertama sekali Islam, yang kedua iman, kemudian yang ketiga ini ihsan. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa saya beribadah di sini walaupun manusia tidak melihat saya, tetapi Allah melihat saya. Dia tidak butuh pujian dan pujiannya manusia. Karena seseorang yang ikhlas, dia tidak peduli dengan pujiannya manusia dan tidak peduli tentang cemoohannya manusia. Karena pujian manusia tidak mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan celaannya manusia tidak menjatuhkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena standar kemuliaan itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Takwa yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah. Takwa juga yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Takwa kata para ulama, an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah
Wa tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau beramal ala nurin minallah, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan cahaya. Tarju thawaballah. Kamu menginginkan pahala dari Allah. Wa tatruk ma'siyatallah. Kamu meninggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan ilmu karena kamu takut kepada Allah. Ini takwa. Maka kita diuji, terkadang kita diuji di sini. Kita tatkala kita berdakwah, tatkala kita mau membangun suatu apa yang kita bangun dari kebaikan, maka di situ kita akan diuji. Kita benar niatnya atau tidak? Apakah kita berdakwah di sini ingin pujian dari manusia, ingin simpatisannya dari manusia, atau kita mengharap pahala dari Allah? Pernah suatu ketika saya mendengar nasihat yang sangat indah dari guru saya. Kalau seorang dai itu melihat temannya atau melihat orang lain berdakwah di tempatnya, kemudian dia merasa tersaingi, maka harus dia memperbaiki niatnya. Harusnya dia senang. Karena apa? Dia sudah merasa, oh, dakwah sudah ada yang bisa membantu dakwah saya. Begitu juga hal-hal yang lainnya, mungkin yayasan, mungkin sekolah, mungkin apapun itu. Karena tatkala kita mengajarkan ilmu, apa yang kita inginkan? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sama-sama mendakwahkan sunnah tetapi saling sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Nah, ini cobaan untuk kita bersama jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang akan bertahan? Yang bertahan adalah siapa saja yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan bertahan. Kata Imam Malik, wa ma kana lillahi yabqa. Seluruh yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap. Dia akan tetap kokoh. Karena apa? Didasari dengan niat yang tulus. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap kesyirikan itu hanya sekedar datang ke kuburan, datang ke dukun. Enggak. Bukankah riya itu bagian dari kesyirikan? Riya itu adalah bagian dari kesyirikan, syirik kecil. Apa doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berdoa dengannya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu untuk menyekutukanmu. Wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahui. Wa a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari aku yang tidak aku ketahui. Ini doa yang harus kita hafal semuanya. Jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Oh, saya nggak pernah datang ke kuburan, minta kepada kuburan. Nggak pernah saya datang ke dukun. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Agar kita seluruh ibadah kita itu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan pertolongan Allah. Karena setan ini selalu menggoda kita untuk kita apa? Riya. Untuk kita riya. Dan setiap kita itu punya sifat riya. Punya sifat hasad kepada saudara kita. Karena kata para ulama, likulli ni'matin mahsud. Setiap kenikmatan itu ada yang menghasati, ada yang hasad. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan hasadnya. Dia berusaha menghilangkan hasadnya. Tetapi orang yang fajir, orang yang fasik, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia memperlihatkan hasadnya.
Dia mencoba menjatuhkan lawannya. Menjatuhkan, menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang tersebut. Nah, ini bedanya orang yang beriman dengan orang yang fajir, orang yang fasik. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita itu bersatu. Bersatu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bersatu untuk mendakwakan dakwah tauhid. Bersatu untuk mendakwakan dakwah sunnah. Bersatu untuk bisa mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui agama ini. Berusaha untuk mengenalkan kepada kaum muslimin apa itu hakikat manhajus salaf. Ini saling bahu-membahu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perhatikan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan apa? Perpecahan, permusuhan. Makanya kita perlu untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Kita baca, bukan hanya sekedar baca, kita mentadabburi. Kita tahu maknanya, kita baca tafsirnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu jasad. Apabila satu jasad itu mendapatkan sakit, maka yang seluruh badan akan merasakan sakit. Kalau kita pernah sakit gigi, yang sakit cuma gigi memang. Tetapi yang merasakan seluruh tubuh. Di hadis yang lain, kita bawa hadis yang banyak. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian. Tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai saudaranya terhadap apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan kepada kaum muslimin hakikat dakwah tauhid, dakwah sunnah, dan apa itu manhajus salaf. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk pembicara sendiri dan para pendengar sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.